ini. Dan yang terakhir, ternyata saya baru tahu Jawa Barat termasuk 7 keajaiban dunia. Apa itu 7 keajaiban dunia? Guru-guru di Jawa Barat itu saktinya luar biasa. Apa kesaktian guru dari Jawa Barat? Walaupun gajinya tinggal 200.000 karena dipotong BPJB, tapi masih bisa sekolah, beli skincare, bisa ini. Dan yang paling baru lagi adalah apa kesaktian dari guru di Jawa Barat? Ngajarin seni tari tapi bisa manjat tiang bendera. Ini hebat ya. Jadi multi talent guru itu. Jadi multi talent guru. Nah itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran kepala sekolah semuanya. Kita akan terus memberikan solusi yang terbaik. Ruang-ruang kelas terus kita hari ini kita perbaharui, kita bangun karena anggarannya 0 dulu. 0 dari 0 ya Bapak. 0 pembangunan ruang kelas. Sekarang sudah bisa menjadi 1,3 triliun. Nanti ke depan dan kita kerjasama hari ini banyak terlibat pada Dandi membangun kelas-kelas di mana-mana. Kita akan terus saya targetkan seluruh sekolah di Jawa Barat 2027 sudah dalam keadaan sehat, bersih, tertata, berlistrik, berwifi, semuanya. Kepala-kepala sekolahnya tertata, visioner, dan saya ingin mengembalikan kembali kepala-kepala ke kampung halaman. Jangan bikin rumit pas saya percepat gitu. Kalau orang Tasik ya jadi kepala sekolah di Tasik, dan jangan jauh dari rumahnya. Di Sukabumi, kembalikan, udah nggak boleh. Kenapa? Beban biayanya berapa biaya transportasinya? Saya minta Pak Sekda, saya kasih waktu hari Jumat mereka sudah dilantik kembali menjadi kepala sekolah. Di provinsi biasa begitu Pak. Jadi 1 jam SK harus keluar, 1 jam, 5 menit, saya selalu begitu. Makanya cepat. Kita serapan anggaran yang paling tinggi hari ini, percepatan pembangunannya. Dan Pak Kasdi, Pak Pangdam, yang paling menarik justru yang tidak ada dalam RAPBD. Barak militer adalah kegiatan yang paling disukai oleh rakyat Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat jajaran Polri, Polres yang membantu jam malam. Ini penting Pak, anak-anak kita ini kurang tidur, tawuran segala macam, udahlah. Saya itu sedih Pak, kalau sudah tawuran yang bayarin saya. Saya itu kan mengalami, bayarin rumah sakit, bayarin saya, dia yang ngebacok. Itu Pak. Anda tahu nggak biaya rumah sakit kalau ada bacok-bacok? Saya pernah menghabiskan uang 120 juta. Karena inginnya urai. Begini urai keluar 120 juta. Waktu kemarin itu ada lagi 90 juta. Mahal. Lu nggak bacok anak mana yang bayar lain. Ini dan saya ngomongin lagi nih Pak Kadis, saya nanti kasih hadiah untuk sekolah terbersih, tertata, terapi, tingkat juara provinsi Jawa Barat. Saya kasih stimulus pembangunan 5 miliar. Itu yang juara provinsi ya. Yang pertama apa Sekda? Juara provinsinya yang pertama 5 miliar, juara keduanya 3 miliar, juara ketiganya 2 miliar. Nanti ada yang juara kabupaten. Juara kabupatennya mendapat stimulus pembangunan 1,5 miliar. Saya kasih stimulus. Saya juga nanti tadi udah mikir. Kalau ada daerah yang sudah bebas tawuran, bebas kenakalan remaja, jam malamnya efektif, saya nanti mau ngasih hadiah buat Kapolres dan Dandim. Setuju? Setuju? Nanti juga kami akan mengumumkan sekolah terkotor di Jawa Barat. Ya kalau terbaik itu umumnya terkotor. Saya juga sudah minta Pak Sekda mengumumkan guru terbaik dan guru termalas. Umumin Pak di situsnya. Ya betul nggak?
Jadi di situsnya itu ada situs dinas pendidikan diumumin bulan ini guru yang paling rajin ini di kecamatan ini. Oh, yang paling mahal ini umumin, bikin animatifnya. Tak guru mana jadi. Untuk itu terima kasih, mohon maaf banget ini gubernurnya banyak atur pada diri sendiri atur. Sekolah itu ada aturan. Kalau nggak mau masuk dalam aturan nggak mau masuk sekolah. Dan terakhir kita belajar dari siapa? Dari TNI Polri. Di antara seluruh pejabat pegawai negara yang paling banyak aturan siapa? TNI Polri. Baju diatur, pasang rencana diatur, masukin diatur, sabuk diatur, sepatu diatur, tinggi badan diatur, rambut diatur, berat badan diatur, semua sudah diatur. Apakah TNI Polri tidak bahagia? Bahagia. Apakah TNI Polri dianggap organisasi yang tidak tertata? Paling solid. Siap salah, siap salah. Gitu. Kalau tegur pimpinan, siap salah benar. Kenapa? Karena di mata pimpinan semuanya salah. Kalau di TNI Polri pemimpinlah yang penentu kebenaran. Siap salah, walaupun benar siap salah. Nah, gitu. Makanya kemarin saya mari saja. Hei, kamu salah itu. Kalau aneh, kamu ngomongnya cukup satu. Siap salah, tak itu jadi siap salah. Kalau sipil argumentasinya banyak, maksudnya banyak. Udah jangan panjang-panjang. Salah siap aja. Siap salah cukup jadi karena dididik karena profesor, doktor, bakal argumentasi landasan berpikir filosofi aneh, siap salah, komando. Sipil itu harus tertibkan, Pak. Sipil itu ya walaupun tahu lah. Jadi pemimpin itu kan kadang siap di depan, di belakang ngomong terus. Ngomong, ayo pusing, siap salah. Nah nanti itu pemimpin itu nanti ngaku itu di ujungnya. Jadi kalau saya tadinya saya salah bukan anak buah yang salah, tapi di ujung nanti sebenarnya mana benar itu harus anak buah saya lebih bawa dijaga. Itu seni memimpin dan pemimpin itu dalam militer dalam Polri sama. Biasanya anak buah yang paling sering dimarahin itulah anak buah yang paling disayangi. Kenapa? Karena kalau sudah tidak disayangi, nggak usah ditegur, nggak usah diluruskan, nggak usah dibangun dari manusia. Nah saya ini, kepala dinas pendidikan ini termasuk harus berlusian, cukanya belum lusian, yaitu cici, kudu mama aku, gitu, berlusian. Stres. Pertama jadi kepala dinas pendidikan tidak saya hanya selama 2 bulan. Berlusian aja. Nah gitu. Tapi kan tidak ditanya bahwa dia angkat di eselon 2 di provinsi kan nggak ada masalah. Daripada ditanya di Bupati. Kamu tuh guru yang paling baik, aku sayang sama kamu. Sekarang kamu ngajar tuh di itu. Oke, semangat Bu. Semangat ya. Nah kemudian anak-anak itu ngeluh persoalan pulang terlalu sore. Keluar karena sampai ngomong sama anak-anak apa sih misalnya betul tidak Pak Guru? Mohon maaf juga Pak Kadisdi pulangnya jangan jam 3 Pak. Bayangin loh mereka sudah bangun jam 5:30 berangkat ke sekolah 6:30. Terus kalau pulangnya ke rumah 3:30 Pak, capek Pak kelelahan. Dan memang mereka itu akan lebih bugar Pak kalau sekolahnya cuma 2 hari ya Pak. Segini nyinyang bawa suara. Nyinyang itu anak saya lebih lucu. Sekolah pertama kelas 1 sudah seminggu udah pindah kelas. Saya bilang dia kok kenapa jadi kelas 2 kelamaan gitu. Terus gimana? Dia depan dia mau pindah kelas 3. Udah anak-anak ini. Nah menurut saya idealnya coba ukur secara psikologi anak itu bisa kuat berapa jam dari sehari. Kalau masuk 6:30 menurut saya ini saya bukan ahli pendidikan, menurut saya 1:30 itu sudah harus pulang.
sebenarnya yang berteriak itu bukan anak-anak guru, tapi guru nyuruh ke anak-anak. Nah, oke. Setengah 2 itu harus pulang, Pak, karena itu jam kerja PNS. Mohon maaf, PNS itu, ASN itu masuknya jam 8. Setengah 8 kan? Ya kan? Setengah 8 kan? Pulangnya setengah 3.